Wah, jelas bisa makin mengagetkan Piala Dunia. Sir Alex Ferguson dan pelatih Argentina Lionel Scaloni sampai jujur katakan hal ini usai melihat 3 hasil uji coba timnas Indonesia U17. Sampai sebut Nova Arianto kayak begini. Benarkah demikian? Nah, ini baru kabar gembira. Jay Itzes lagi-lagi buat rekor gila di Italia. Wah, kira-kira ada apa ya? Temukan jawabannya di sini. Alhamdulillah, publik akhirnya lega dan diberi kepastian. Exco PSSI akhirnya ramai-ramai buka suara terkait pengumuman pelatih baru timnas senior Indonesia. Apakah sosok tersebut diumumkan besok usai rapat evaluasi Exco? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, dikabarkan bahwa tepat hari ini, menjelang perhelatan Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 4 November mendatang, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto telah sukses menyelesaikan rangkaian uji coba internasional yang memberikan gambaran jelas tentang potensi mereka di kompetisi global tersebut. Menghadapi lawan-lawan berat seperti Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, hasil yang diraih oleh tim Garuda Muda ini berhasil mengejutkan banyak pihak, termasuk para legenda sepak bola dunia. Dua sosok pelatih legendaris yang memberikan pandangan dan pujian tinggi terhadap performa timnas Indonesia U17 adalah Sir Alex Ferguson, mantan manajer legendaris Manchester United, dan Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina yang baru saja memimpin negaranya meraih gelar Copa America 2021. Keduanya, dengan pengalaman luar biasa di dunia sepak bola, mengaku tak menyangka Indonesia dapat tampil begitu impresif, bahkan menjanjikan kejutan besar di Piala Dunia U17 nanti. Sir Alex Ferguson, yang dikenal sebagai salah satu manajer terbaik sepanjang sepak bola dunia, tidak segan-segan untuk memberikan pujian tinggi kepada timnas Indonesia U17 setelah melihat penampilan mereka dalam uji coba melawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Timnas Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang kurang mencolok di kancah internasional, tampil luar biasa dengan 2 kali hasil imbang dan 1 kali kalah tipis. Saya harus jujur, pada awalnya saya tidak mengira Indonesia bisa kembali tampil di Piala Dunia U17, apalagi menunjukkan permainan yang begitu mengesankan melawan tim-tim kuat seperti Paraguay, Pantai Gading, dan Panama. Namun, setelah melihat 3 pertandingan uji coba tersebut, saya benar-benar terkesan, kata Ferguson dalam sebuah wawancara eksklusif. Timnas Indonesia U17 yang sebelumnya tidak pernah menjadi favorit justru menunjukkan perkembangan pesat di bawah asuhan Nova Arianto. Pada laga uji coba melawan Paraguay, mereka berhasil menahan imbang 1-1. Sementara kontra Pantai Gading berakhir 2-2 dan mereka hanya kalah tipis 1-0 dari Panama. Hasil-hasil tersebut, menurut Ferguson, menandakan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah dipandang sebelah mata. Saya harus memberi hormat kepada Nova Arianto yang telah berhasil menyulap tim ini menjadi macan Asia yang siap mengguncang dunia. Performa mereka sangat mengesankan, terutama dalam hal pertahanan dan serangan balik yang cepat. Jika mereka terus bermain dengan konsistensi seperti ini, saya rasa mereka bisa lolos dari fase grup dan menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, lanjut Ferguson. Ferguson juga memprediksi bahwa timnas Indonesia U17 memiliki peluang besar untuk lolos ke fase knockout Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, setelah melihat performa mereka melawan tim-tim yang sudah terbiasa tampil di Piala Dunia, ia semakin yakin bahwa Indonesia memiliki kualitas yang lebih dari sekadar tim underdog. Saya rasa Indonesia akan berhasil lolos dari fase grup dan itu akan menjadi sejarah baru bagi sepak bola mereka. Awalnya, saya menganggap Indonesia sebagai negara dengan sepak bola yang tertinggal, mungkin seperti India yang tidak begitu diunggulkan di kancah internasional. Tetapi, setelah melihat perkembangan mereka, saya meralat pandangan saya. Indonesia benar-benar menunjukkan potensi luar biasa dan pantas untuk mendapatkan perhatian dunia, ucap Ferguson.
Lebih lanjut, Ferguson menambahkan bahwa atmosfer Piala Dunia U17 di Qatar akan semakin meriah dengan kehadiran pendukung Indonesia yang luar biasa. Qatar akan dipenuhi lautan merah karena banyaknya warga negara Indonesia yang datang mendukung tim mereka. Ini adalah bukti betapa besar gairah sepak bola di Indonesia, tuturnya. Selain Sir Alex Ferguson, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni juga memberikan pandangan yang sangat positif tentang timnas Indonesia U17. Sebagai pelatih yang telah membawa Argentina meraih gelar Copa America 2021, Scaloni sangat menghargai permainan Indonesia yang menurutnya sangat berpotensi memberi kejutan besar di Piala Dunia U17 2025. Saya rasa Indonesia akan menjadi salah satu tim yang sangat sulit dihadapi di Piala Dunia U17. Meskipun saya berasal dari Argentina, negara yang menjadi rival abadi Brazil, saya harus mengakui bahwa Indonesia bisa saja membuat Brazil U17 kesulitan di fase grup. Kita tidak bisa meremehkan tim ini, terutama setelah mereka berhasil mengalahkan Korea di Piala Asia U17 tahun lalu, ujar Scaloni. Scaloni menambahkan bahwa permainan Indonesia yang cepat dan terorganisir, terutama dalam hal serangan balik, akan menjadi senjata utama mereka untuk melawan tim-tim besar lainnya. Saya lihat Indonesia sangat cerdas dalam bermain counter-attack, dan saya yakin Brazil akan menemukan kesulitan jika menghadapi tim yang punya strategi seperti itu. Bagi Lionel Scaloni, Indonesia tidak hanya pantas diakui sebagai tim yang kuat, tetapi juga sebagai salah satu macan Asia yang bakal mengguncang dunia sepak bola. Ia mengaku sangat terkesan dengan antusiasme dan gairah sepak bola yang ada di Indonesia, yang menurutnya tak kalah dengan negara-negara besar di dunia. Saya pernah ke Jakarta 2 tahun lalu bersama timnas Argentina senior. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri betapa besar antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Suasana itu luar biasa dan itu memberikan energi positif bagi tim nasional Indonesia. Saya sangat yakin bahwa Indonesia akan bersinar di Piala Dunia U17 kali ini, kata Scaloni dengan penuh keyakinan. Pelatih asal Argentina ini juga tidak lupa memberikan pujian kepada strategi permainan yang diterapkan oleh Nova Arianto, terutama dalam hal penggunaan serangan balik yang efektif. Saya tahu, Sintayong sudah memberikan pendidikan yang sangat baik kepada Coach Nova. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan tim, dan strategi counter-attack mereka sangat cerdas. Ini adalah taktik yang sangat berbahaya jika dilaksanakan dengan baik, tambah Scaloni. Mengenai kemungkinan bertemu dengan Indonesia di babak knockout, Scaloni mengatakan, "Saya berharap bisa melihat pertandingan Argentina melawan Indonesia di fase knockout. Itu akan menjadi laga yang sangat menarik, dan saya yakin Indonesia akan memberikan tantangan berat bagi tim manapun." Di bawah asuhan Nova Arianto, timnas Indonesia U17 telah menunjukkan perkembangan pesat dan siap untuk menghadapi tantangan besar di Piala Dunia U17 2025. Setelah menjalani serangkaian uji coba internasional yang mengesankan, para pemain muda Indonesia semakin percaya diri menyambut kompetisi terbesar bagi pemain muda ini. Dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, serta pujian dan harapan tinggi dari sejumlah pelatih dunia seperti Sir Alex Ferguson dan Lionel Scaloni, timnas Indonesia U17 siap untuk memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Semua mata kini tertuju pada mereka, dan dunia sepak bola akan menanti kejutan yang mereka tawarkan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Masa depan timnas Indonesia kini tampak semakin cerah. Kehadiran para pemain keturunan yang berkarir di Eropa memberi harapan besar bagi kebangkitan sepak bola nasional. Dari deretan talenta tersebut, muncul satu nama yang kini mulai mencuri perhatian publik sepak bola Belanda, Gennaro Nunumete, pemain muda yang disebut-sebut punya gaya bermain mirip Lionel Messi. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar menjalankan program naturalisasi untuk memperkuat timnas. Strategi ini terbukti efektif. Pemain-pemain seperti Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra menjadi bukti nyata bahwa darah keturunan Indonesia di Eropa mampu memberikan warna baru bagi skuad Garuda.
Berkat kontribusi mereka, Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun langkah menuju Piala Dunia akhirnya terhenti, perjuangan itu tidak sia-sia. Timnas tetap menorehkan prestasi besar dengan mengamankan tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Melihat momentum positif itu, PSSI terus memburu talenta diaspora yang memiliki darah Indonesia dan potensi besar di Eropa. Salah satu yang kini tengah disorot adalah Djenahro Nunumete, pemain berusia 23 tahun keturunan Maluku yang lahir di Groningen, Belanda. Saat ini, Djenahro membela FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Ia dikenal sebagai pemain kidal dengan kemampuan menyerang dari sisi sayap, kelincahan luar biasa, dan keterampilan individu yang mengingatkan banyak orang pada sosok Lionel Messi. Dalam 10 penampilan musim ini, Djenahro sudah mencatat 2 assist dan menjadi andalan tim dalam membangun serangan. Sebelumnya, ia tampil gemilang bersama tim U21 SC Heerenveen, mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 32 laga. Pujian pun datang dari Direktur Teknik FC Emmen, Nico Hack, yang menilai Djenahro sebagai pemain berbakat dengan teknik tinggi dan fleksibilitas luar biasa. Djenahro adalah pemain kidal serba bisa. Ia dapat bermain di lini tengah maupun di berbagai posisi di sisi kiri lapangan. Kelincahannya di atas rata-rata dan keterampilannya membuatnya berbeda dari pemain seusianya, ujar Hack seperti dikutip dari Emmen News. Sanjuan dari pelatih dan pengamat sepak bola Belanda itu semakin memperkuat keyakinan bahwa Djenahro memiliki potensi besar untuk menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dengan gaya bermain yang cepat, cerdas, dan kreatif, ia bisa menambah variasi dalam pola serangan Garuda yang kini mulai bertransformasi ke arah sepak bola modern. Dengan dukungan penuh dari federasi dan para supporter, bukan tidak mungkin Djenahro Nunumete akan menjadi bintang baru Garuda, sosok yang membawa warna baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Performa Jay Idzes di Sassuolo tengah menjadi sorotan publik Italia. Sejak didatangkan dengan harga 8 juta euro, bek keturunan Indonesia ini langsung membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar rekrutan mahal, melainkan sosok penting di lini pertahanan tim besutan Fabio Grosso. Meski Sassuolo dikenal rajin melakukan rotasi pemain, khususnya di sektor belakang, posisi Idzes tetap tak tergantikan. Ia selalu dipercaya mengisi pos bek tengah utama dalam 8 pertandingan terakhir. Kepercayaan itu jelas bukan tanpa alasan. Performanya yang stabil, disiplin, dan tenang dalam mengawal pertahanan membuat pelatih tak ragu menurunkannya di setiap laga penting. Sebelumnya, Idzes sempat duduk di bangku cadangan kala Sassuolo menghadapi Napoli. Namun, sejak itu, ia tak pernah absen. Dalam 8 laga berikutnya, Idzes selalu bermain penuh selama 90 menit, menunjukkan daya tahan dan konsistensi yang luar biasa. Catatan statistik pun mendukung kiprah gemilangnya. Dalam 8 pertandingan di mana Idzes bermain sebagai starter, Sassuolo berhasil mengumpulkan 13 poin dari 24 yang bisa diraih. Angka tersebut tergolong impresif bagi tim yang berstatus pendatang baru di Serie A musim ini. Menariknya, sang pelatih sering mengganti pasangan Idzes di jantung pertahanan, baik karena cedera maupun alasan taktis. Namun, siapapun tandemnya, posisi Idzes tak pernah tergoyahkan. Saat menang 2-1 atas Cagliari, Idzes berduet dengan Sebastian Walukiewicz. Ketika kalah tipis 0-1 dari AS Roma dan imbang 0-0 lawan Lecce, ia bermain bersama Filippo Romagna. Sementara dalam 2 kemenangan beruntun melawan Udinese dan Verona hingga laga kontra Cremonese, Lazio, dan Inter, Idzes berduet dengan Tarik Muharemovic. Fleksibilitasnya bekerja sama dengan berbagai rekan di lini belakang menjadi bukti kematangan taktik dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Ia bukan hanya bek yang tangguh dalam duel udara dan tackle, tetapi juga mampu memimpin garis pertahanan dan mengatur ritme permainan dari belakang.
Penampilan Solid Itzes pun mulai mendapat pengakuan dari media lokal Italia. Mereka menilai kehadiran pemain berpostur 1,90 meter itu menjadi faktor penting dalam kestabilan pertahanan Sassuolo yang sebelumnya dikenal mudah kebobolan. Jika konsistensinya terus terjaga, Jay Itzes berpeluang besar menjadi salah satu bek terbaik di Serie A musim ini, sekaligus membawa nama Indonesia makin harum di kancah sepak bola Eropa. Kabar bahwa 10 anggota Komite Eksekutif Exco PSSI telah menyetujui Shin Tae-yong untuk kembali melatih timnas Indonesia akhirnya dibantah langsung oleh pihak federasi. Sejumlah anggota Exco menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan, serta meminta publik untuk tidak mempercayai rumor yang beredar luas di media sosial. Salah satu yang memberikan klarifikasi adalah Khairul Anwar, anggota Exco PSSI. Ia menegaskan tidak pernah ada pertemuan resmi ataupun kesepakatan kolektif yang memutuskan nama pelatih tertentu untuk menangani skuad Garuda. Tidak benar bahwa 10 anggota Exco PSSI membuat pernyataan dan setuju Shin Tae-yong akan melatih timnas Indonesia, ujar Khairuz dalam keterangannya di akun Instagram Arsip Timnas, Jumat 30 Oktober 2025. Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Exco lainnya, Muhammad, yang menegaskan bahwa seluruh keputusan resmi soal pelatih kepala timnas Indonesia akan diumumkan langsung oleh federasi melalui jalur formal. Pelatih timnas Indonesia akan diumumkan pada waktunya secara resmi oleh PSSI, ujarnya, dikutip dari kompas.com. PSSI pun meminta masyarakat, media, dan para pecinta sepak bola nasional untuk tidak mudah terpancing oleh isu atau klaim sepihak yang belum mendapat konfirmasi resmi. Federasi menegaskan bahwa seluruh keputusan strategis, termasuk penunjukan pelatih timnas, selalu dilakukan secara kolektif melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Hingga kini, posisi pelatih kepala timnas Indonesia masih kosong setelah Patrick Kluivert resmi berpisah dengan PSSI lebih dari 2 minggu lalu. Meski begitu, federasi memastikan proses pencarian sosok pengganti berjalan secara terukur dan profesional. PSSI mengungkap bahwa Direktur Teknik Alexander Zwiers telah ditugaskan oleh Ketua Umum Erick Thohir untuk memimpin proses pencarian pelatih baru. Zwiers akan berkoordinasi dengan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji guna mengidentifikasi dan mengevaluasi calon pelatih yang sesuai dengan kebutuhan tim. Setelah nama-nama kandidat terkumpul, hasilnya akan dibawa ke rapat Exco PSSI untuk diputuskan bersama, jelas anggota Exco Arya Sinulinga. Federasi menegaskan, keputusan akhir baru akan diambil setelah semua tahapan evaluasi rampung dan tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Erick Thohir disebut ingin memastikan bahwa pelatih baru benar-benar mampu membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi dan melanjutkan pondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Sampai saat ini, PSSI belum mengumumkan siapapun sebagai pelatih tetap atau caretaker untuk menangani tim senior. Bahkan, nama-nama kandidat pun masih dirahasiakan karena masih dalam proses seleksi internal. Federasi juga memastikan bahwa FIFA Matchday November 2025 tidak akan diikuti oleh skuad senior, melainkan oleh timnas U22 Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk agenda turnamen tahun depan. Sementara itu, pelatih baru timnas senior direncanakan akan diumumkan sebelum FIFA Matchday Maret 2026. Dengan klarifikasi ini, PSSI berharap publik dapat lebih tenang dan menunggu informasi resmi dari federasi. Proses pencarian pelatih disebut sebagai langkah penting untuk memastikan timnas Indonesia memiliki nahkoda terbaik, baik dari segi kualitas, visi permainan, maupun komitmen terhadap perkembangan sepak bola nasional. Langkah hati-hati yang diambil PSSI ini layak diapresiasi. Daripada terburu-buru menunjuk pelatih hanya karena tekanan publik, lebih baik federasi memastikan pilihan yang tepat demi masa depan skuad Garuda yang lebih stabil di level Asia. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, menegaskan dirinya tak ambil pusing dengan sindiran yang dilontarkan mantan pelatih Juventus, Igor Tudor.
Bagi Emil, yang terpenting saat ini adalah fokus membawa Cremonese meraih kemenangan dan menjaga tren positif tim di Liga Italia 2025-2026. Cremonese akan menjamu Juventus pada pekan ke-10 Serie A, Minggu 2 November 2025, dini hari WIB di Stadion Giovanni Zini, Cremona. Laga ini menjadi duel krusial karena kedua tim hanya terpaut 1 poin di papan tengah klasemen. Juventus berada di posisi ke-7 dengan 15 poin, sementara Cremonese menempel ketat di peringkat 8 dengan 14 angka. Menjelang pertandingan, beredar kabar bahwa Igor Tudor yang kala itu masih menangani Juventus sempat meremehkan kekuatan Cremonese. Komentarnya disebut menjadi bahan bakar motivasi bagi kubu lawan. Namun, Emil Audero membantah hal itu. Ia menegaskan bahwa pelatih Cremonese, Davide Nicola, tak pernah menjadikan sindiran tersebut sebagai pemicu semangat tim. Pelatih menyemangati kami dengan cara yang tepat dan yang terpenting, kami harus memikirkan Atalanta terlebih dahulu dan Genoa kedua, ujar Emil Audero. Dia, Davide Nicola, tidak memberitahu kami tentang pernyataan Tudor meski kami semua sudah mendengarnya. Kiper berusia 28 tahun itu menilai motivasi terbesar timnya bukan datang dari sindiran lawan, melainkan dari ambisi untuk terus berprestasi. Bagi Emil, menghadapi Juventus sendiri sudah cukup menjadi dorongan besar bagi para pemain untuk tampil maksimal. Kami tidak terlalu mempertimbangkan komentar itu, justru pertandingan melawan Juventus sudah menjadi penyemangat tersendiri, tambahnya dengan tenang. Pertandingan ini juga akan menjadi debut pelatih anyar Juventus, Luciano Spalletti, yang resmi menggantikan Igor Tudor awal pekan ini. Tudor dipecat setelah Juventus gagal menang dalam 7 laga terakhir di semua kompetisi. Hasil yang membuat posisi si Nyonya tua terpuruk dan kehilangan arah permainan. Kini dengan Spalletti di kursi pelatih hingga 30 Juni 2026, Juventus berharap bisa kembali ke jalur kemenangan. Namun misi tersebut tidak akan mudah. Cremonese datang dengan modal kepercayaan diri tinggi usai tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir, termasuk kemenangan meyakinkan 2-0 atas Genoa. Pelatih Davide Nicola diyakini akan tetap mengandalkan Emil Audero di bawah Mistar. Penampilan kiper kelahiran Mataram itu sejauh musim ini terbilang impresif dengan beberapa penyelamatan krusial yang membawa Cremonese mencuri poin dari lawan-lawannya. Bagi Emil Audero, pertandingan melawan Juventus bukan sekedar laga biasa. Ia pernah menjadi bagian dari klub raksasa Turin itu sebelum berkarir di Sampdoria dan kini di Cremonese. Artinya, duel ini memiliki sentimen pribadi dan menjadi ajang pembuktian bagi dirinya bahwa ia telah berkembang menjadi salah satu kiper paling solid di Serie A. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.